Ya. Ya, yang sudah mengerjakan tugas pada pertemuan pertama sudah ada sekitar 53 anak. Yang lain nggak apa-apa, tetap bendang tunggu ya. Coba siapa yang belum mengumpulkan tugas? Ayo, siapa? Bilang Ahmad Mujib sampun dereng? Halo Ahmad Sudah, Mujib. Bu. Sudah mengumpulkan? Sudah, Bu. Agustina? Sudah. Agustina sudah belum? Aji Galang? Anggi Citra? Anggreni? Coba yang sudah bergabung di sini, yang sudah mengumpulkan tugas, Bendang ucapkan terima kasih, sudah saya nilai, coba dilihat di umpan baliknya pada tim PAI, dilihat. Bagi yang belum, tetap Bu Endang tunggu. Nggak apa-apa, telat nggak apa-apa. Yang penting di daftar nilai kamu harus ada nilainya. Dan besok pada akhir pembelajaran besok, tetap dikumpulkan. Semua tugas-tugas dikumpulkan. Jelas anak-anak? Sekarang dilihat pada pertemuan kedua tentang memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba Bendang buka materinya dulu. Kalian sambil dilihat materi bab 1 KD berikutnya, yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sambil nunggu. Materinya sudah kelihatan belum? Tapi belum. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Belum. Coba dulu, nggih, dulu. Iya, belum. Inggris. Nah, Lihat KD tentang memahami karena beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sudah kelihatan materinya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Jadi, coba Bendang pengen mengetahui materinya pada pertemuan kedua ini apa, coba dibaca? Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali. Ini adalah pertemuan kedua. Jadi sebenarnya untuk pertemuan kedua kali ini kalian harus sudah mengumpulkan tugas pertemuan pertama. Tapi nggak apa-apa, masih tetap Bendang tunggu. Telat tidak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya tidak boleh telat. Ya, makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab-kitab dan telah memberikan wahyu kepada beberapa rasul dalam bentuk kitab atau dalam bentuk suhuf. Suhuf atau lembaran-lembaran berisi wahyu. Pada pertemuan pertama kemarin sudah diterangkan dengan sangat jelas sekali. Firman Allah yang
wahyukan kepada rasul-rasulnya agar mereka menyampaikan kepada manusia syariat-syariat dari Allah. Dalam beriman pada kitab adalah yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab itu turun dari sisi Allah. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah baik secara tafsil atau secara rinci maupun secara ijmal atau garis besar, yaitu mengimani penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang kitab-kitab Allah tersebut secara rinci, seperti namanya adalah kitab ini dan diberikan pada Nabi yang bernama ini, misalnya itu ya. Beriman pada yang pertama sama Rasul yang membawanya. Yang ketiga, membenarkan berita yang ada dalam kitab tersebut yang masih murni atau belum dirubah. Seperti berita Al-Quran dan berita kitab yang belum dirubah. Di sini kata-kata yang murni, karena kitab-kitab selain Al-Quran tidak dijaga kemurniannya. Seperti hanya Al-Quran yang selalu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab-kitab selain Al-Quran seperti Taurat, Injil sudah dicampuri oleh tangan-tangan manusia dengan diberikan tambahan, dirubah, dikurangi atau dihilangkan sehingga tidak mungkin lagi seperti keadaan ketika diturunkan. Zaman pertama dulu Nabi menerimanya. Yang keempat, mengamalkan hukum yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut selama belum dihapus disertai dengan sikap ridho dan menerima. Itu. Apa makna beriman pada kitab Allah? Makna beriman pada kitab Allah adalah meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran merupakan kitab yang turun dari sisi Allah dengan cara mengimaninya. Jadi anak-anak, kita tetap percaya dan mengimani bahwa Allah pernah menurunkan beberapa kitab saat itu ya, sebelum Al-Quran. Jelas belum anak-anak? Jelas belum? Halo? Jelas, Bu. Jelas kok. Jelas sekali. Itu tadi beberapa cara beriman pada kitab Allah. Jadi maksudnya di sini kitab Allah itu tidak hanya Al-Quran saja, ya anak-anak. Karena dulu memang pernah ada kitab Taurat. Terus kitab apa lagi yang kedua? Zabur, Injil, kemudian terakhir Al-Quran. Cara beriman mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khalifah bumi, kita harus mengingatkan Al-Quran sebagai kitab Allah dan melibatkan dalam urusan kita. Sebagai pedoman hidup kita. Ya, kemarin sudah Bu Endang jelaskan, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi. Penerimanya yang pertama, kitab Zabur, diturunkan Allah kepada Nabi Daud sebagai pujian atau nyanyian. Yang kedua, kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa sebagai petunjuk atau tuntunan untuk Bani Israel. Yang ketiga, ini dibolak-balik, nggak apa-apa. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan Allah pada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia atau penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran turun itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah pernah ada. Itu. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab kumpulan wahyu Allah.
yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi bukan dalam bentuk satu kitab, tetapi dalam bentuk apa? Lembaran-lembaran yang terpisah. Itu. Sedangkan persamaannya adalah kitab dan suhuf, persamaannya sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul. Di sini akan Bu Endang berikan salah satu ayat tentang pengertian beriman pada kitab Allah. Yaitu salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ayat 36. Mari kita bersama-sama membaca. Sudah kelihatan ayatnya, anak-anak? Halo, kelas 8 CDEF, sudah kelihatan ayatnya di layar kalian? Anak-anak kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Biar pembelajaran pada pagi hari ini di samping ilmu yang kita dapatkan, juga kita mendapatkan pahala dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Blur? Ya. Ya, mari kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli waladzi al akhiri faqat dolalam ba'id. Itu ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman pada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya. Barang siapa yang ikat pada Allah, malaikat